Konnichiwa minasan, halo semuanya. Pembahasan kita kali ini akan lumayan serem untuk dibahas, namun menarik. Jadi, pembahasan kita kali ini adalah kenapa sih banyak sekali VTuber yang graduate akhir-akhir ini? Dari VTuber yang berafiliasi dengan suatu agensi maupun independen. Dari awal tahun 2021 hingga saat ini, sudah banyak sekali VTuber-VTuber Indonesia yang melakukan debut perdananya. Dari yang berafiliasi dengan agensi maupun yang independen. Dan VTuber asli dari Indonesia pertama kali gue suka adalah si cantik yang beberapa bulan lalu muncul secara tiba-tiba, yaitu Maya Putri. Oke, balik ke topik utama kali ini. Banyak sekali VTuber yang graduate dengan alasannya masing-masing. Seperti karena tidak bisa menghandle aktivitas VTubernya, karena semakin sibuk di real life, atau yang paling parah, karena ulah fans fanatik dan haters. Namun, akhir-akhir ini, VTuber yang graduate sudah menjadi seperti fenomena karena hampir setiap minggu atau setiap bulan, pasti ada VTuber yang mengumumkan graduate-nya. Namun, di samping itu, banyak juga VTuber yang memulai debut perdananya di tahun ini, yang memiliki potensi yang sangat bagus. Jadi, apakah perputaran ini sebenarnya bagus untuk industri per-VTuberan atau tidak? Silakan komen di kolom komentar. Dan ada hal menarik dari pembahasan kali ini untuk kita bahas bareng-bareng. Dari beberapa info yang gue dapet, karena banyaknya VTuber yang graduate, yang sudah menjadi seperti suatu fenomena ini, ada beberapa dari VTuber yang terbilang kecil nge-tweet seperti, apakah saya juga akan graduate? Dengan alasan, mungkin karena perkembangan channelnya yang tidak sesuai ekspektasinya. Hal seperti ini mungkin memang tidak bisa dihindari, jika dari personalitinya sudah memutuskan untuk stop. Namun, menurut saya, jika terkena fenomena ini dan ikut-ikutan untuk graduate tanpa berpikir berulang kali, bagi gua itu sama halnya dengan angin yang berlalu begitu saja. Namun, malah terkena dampak anginnya yang seharusnya tidak akan jadi masalah. Dari yang saya tahu, VTuber di Indonesia sudah banyak sekali, dan mungkin sudah tak bisa dihitung berapa jumlah VTuber di Indonesia. Namun, kebanyakan dari mereka melakukan aktivitas VTubernya sama seperti streamer pada umumnya. Jadi, apa bedanya? Tapi, dari mayoritas VTuber yang melakukan aktivitas sama seperti VTuber pada umumnya, ada beberapa VTuber yang melakukan hal berbeda, seperti membuat konten selain stream, seperti konten TikTok, dan sebagainya. Menurut saya, hal seperti ini sangatlah patut untuk dicoba, karena seseorang yang mengenalkan dunia virtual YouTuber pertama kali, yaitu Ami Yamato, mengenalkan videonya dengan sebuah konten video, bukan hanya sebuah live stream saja. Kalian bisa cek channelnya. Dan ada beberapa VTuber dari Indonesia yang melakukan hal yang sama, dan itu terbilang cukup efektif. Seperti para talent dari Mapanca. Dan itu terlihat sangat keren. Jadi, masih banyak hal yang bisa dicoba, dan masih banyak jalan yang belum diketahui. Karena pada dasarnya, kita menonton YouTube untuk mencari hiburan yang menarik. Dan jika ngomongin graduate, ada juga kejadian di mana VTuber yang graduate karena ulah viewersnya sendiri. Hal ini memang tidak bisa dihindari, karena jika kita melihat viewers secara internasional, mereka lebih gila lagi dalam bereaksi dengan VTuber atau OC-nya. Namun di sini, terkadang ada hal bodoh yang kalian ingin sampaikan ke VTuber atau OC yang kalian suka, namun dengan cara yang salah. Yang dapat mengakibatkan masalah besar, yang sama seperti kasus baru-baru ini, yang saya tidak mau menyebutkannya, karena ulah fansnya yang begitu ekstrim ke OC-nya, yang menjadi beberapa masalah yang awalnya kecil, tiba-tiba menjadi sangat besar, hingga sang VTuber memutuskan untuk graduate. Jadi, untuk saya pribadi, istilah diam adalah emas patut untuk dicoba. Dan ya, ada juga karena kesibukan real life-nya. Karena ada beberapa dari VTuber yang tidak menjadikan pekerjaan VTubing-nya menjadi pekerjaan utama atau full time. Dan jika aktivitas VTubing-nya tidak dapat dihandle karena terlalu sibuk dengan real life-nya, maka hal itu tidak dapat dihindari. Dan intinya, semua yang dilakukan secara berlebihan itu tidak baik. Dan kita harus bisa menghargai apapun keputusan yang orang lain buat. Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya harap kalian tidak menganggap ini serius, karena di sini kita hanya bersenang-senang sambil membahas suatu hal yang menarik. Jangan lupa ketik pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, and bye.